Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian. Pada hari ini kalian akan memasuki bab yang ke-9 yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, di mana pada materi ini kalian akan mempelajari tentang yang pertama definisi pencemaran, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat pencemaran tanah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi pencemaran. Nah, di mana pencemaran ini atau polusi merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu atau kualitas dari lingkungan tersebut. Nah, polutan ini adalah bahan-bahan pencemar lingkungan atau bisa juga dikatakan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu sendiri adalah terjadinya perubahan lingkungan oleh segala sesuatu yang bersifat membahayakan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Nah, baik karena aktivitas manusia maupun karena peristiwa-peristiwa alamiah. Jadi pencemaran lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia saja, tetapi dapat juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alamiah. Nah, contohnya ini seperti bencana alam. Nah, itu contohnya seperti meletusnya Gunung Merapi itu kan akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkaniknya ini dia akan mencemari lingkungan ya kan, karena abunya ini bertebaran di lingkungan maka bisa juga untuk mengganggu pernafasan kita. Nah, jenis pencemaran berdasarkan objeknya itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke atmosfer yang menyebabkan terganggunya keseimbangan atmosfer. Macam-macam polutan yang mencemari udara itu diantaranya adalah karbon monoksida atau CO. Nah, gas CO ini mampu bereaksi dengan hemoglobin yang menghambat pengangkutan oksigen. Maka yang akan ditimbulkan adalah akan pusing, sakit kepala, mual, pingsan, kerusakan otak, bahkan kematian. Selain itu juga gas CO ini di dalam tubuh manusia dapat merusak kulit dan gangguan penglihatan dalam jangka panjang. Macam-macam polutan yang dapat mencemari udara itu antara lain adalah sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon. Nah, materi ini dapat menyebabkan iritasi mata, radang pada saluran pernafasan, lalu dapat menimbulkan juga bronkitis, emfisema, dan asma. Nah, macam polutan yang kedua ada silika bebas. Nah, akan mengakibatkan timbunan silika pada paru-paru. Lalu macam polutan yang ketiga adalah VOC5. Nah, ini dapat memicu kanker jika berada di dalam tubuh manusia. Macam polutan yang keempat adalah asam sianida, akan menimbulkan gangguan pernafasan bahkan kematian. Nah, sedangkan macam polutan yang terakhir yang dapat menimbulkan pencemaran udara adalah timbal, yaitu dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, sistem saraf, merusak fungsi jantung, dan gangguan mental pada anak-anak. Selain macam-macam polutan yang tadi sudah Ibu jelaskan, nah di sini ada asap rokok, yaitu dari kegiatan aktivitas manusia yang dapat mencemari udara. Nah, asap rokok ini dapat mencemari
udara dan merugikan diri perokok itu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam rokok ini terdapat zat-zat karsinogenik, contohnya seperti kloroform ya kan, dan bahan-bahan radioaktif yang dapat menyebabkan kanker. Nah, kalian bisa lihat di sini ada paru-paru yang warnanya putih, itu yang paru-paru yang sehat, sedangkan di sebelahnya adalah paru-paru yang sudah terkena kanker. Jadi, Ibu harapkan jangan coba-coba kalian untuk merokok. Selain asap rokok, bahan-bahan atau polutan yang dapat mencemari udara dari aktivitas manusia itu antara lain dari asap kendaraan baik mobil maupun motor. Nah, untuk yang kedua itu bisa dari asap-asap industri atau dari asap-asap pabrik. Lalu yang ketiga bisa juga dari asap pembakaran hutan atau juga asap-asap dari pembakaran sampah. Hujan asam adalah hujan yang airnya bersifat asam di mana pH-nya ini di bawah 5,6. Air hujan asam bersifat asam karena bereaksi dengan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida membentuk asam sulfat atau amonium sulfat dan asam sitrat. Jadi pada pabrik-pabrik itu akan melepaskan gas SO2, NO2, dan NO ke udara. Nah, gas tersebut terbawa oleh air hujan masuk ke dalam tanah atau aliran air. Nah, yang masuk ke dalam aliran air, maka airnya itu akan bersifat asam sehingga kehidupan di dalamnya akan terganggu. Nah, sedangkan air hujan asam itu juga dapat menyebabkan daun membusuk dan pohon meranggas atau berguguran sehingga tanah yang terlalu asam juga dapat menyebabkan akar membusuk. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan air yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan air tersebut. Nah, pencemaran air ini terutama disebabkan oleh limbah buangan dalam bentuk cair dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Air yang sudah tercemar tidak dapat digunakan lagi sebagaimana peruntukannya, seperti air tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, pertanian dan perikanan, bahkan dapat menurunkan populasi biota air sehingga keseimbangan ekosistemnya pun akan terganggu. Selain itu juga dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu fosfat dan nitrogen yang berlebihan terkandung dalam air sehingga alga dapat berkembang dengan pesat, lalu sinar matahari tidak akan masuk ke dalam air dan biota air pun akan mati. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke tanah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan tanah. Pencemaran tanah dapat berasal dari rumah tangga, industri, ataupun dari pertanian. Nah, macam-macam polutan yang mencemari tanah itu bisa dari limbah padat, pestisida, dan pupuk kimia. Untuk yang limbah padat itu bisa berupa plastik, kaleng, dan kaca yang berasal dari rumah tangga maupun industri. Plastik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Sedangkan pestisida itu pasti dihasilkan dari lingkungan pertanian. Nah, penggunaan pestisida kimia, pupuk yang berlebihan justru berakibat pada kematian sejumlah hewan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, selain itu juga ada pupuk kimia. Jadi penggunaan pupuk kimia atau buatan secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi asam.
Nah, keasaman tanah ini akan mempengaruhi produktivitas tanaman sehingga tanaman akan layu dan akhirnya akan mati. Selain pencemaran air, udara, dan tanah, yang harus kalian ketahui juga bahwa di lingkungan itu ada yang namanya pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara ini diakibatkan oleh suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tentunya akan berdampak buruk pada indera pendengar kita. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah ke sungai atau ke selokan itu akan menyebabkan aliran airnya terhambat. Akibatnya, sampah akan menumpuk dan membusuk. Sampah yang membusuk selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga akan menimbulkan menjadi tempat untuk berkembang biak berbagai jenis penyakit. Selain itu, juga bisa menyebabkan banjir pada musim hujan. Yang kedua, penanggulangan limbah industri. Jadi limbah industri tersebut itu harus diolah terlebih dahulu supaya tidak mencemari perairan di sekitarnya. Lalu juga dapat dengan cara menempatkan pabrik-pabrik tersebut di kawasan industri di daerah yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh buruk dari limbah pabrik dan asap pabrik terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, penanggulangan pencemaran udara. Pencemaran udara akibat sisa dari pembakaran kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat dicegah dan ditanggulangi dengan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu juga tidak membakar sampah baik di perumahan, lahan pertanian, dan hutan. Nah, sampah organik bisa dijadikan biogas yang dapat menjadi alternatif bahan bakar minyak. Biogas merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, penghijauan dan penanaman pohon. Tumbuhan mampu menyerap CO2 di udara untuk fotosintesis. Dengan adanya jalur hijau akan mengurangi kadar CO2 di udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor ataupun dari asap pabrik. Dengan demikian, tumbuhan hijau bisa mengurangi pencemaran udara. Selain itu, tumbuhan hijau melepaskan O2 ke atmosfer. Yang kelima, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Pemberian pupuk pada tanaman dapat meningkatkan hasil pertanian. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan pencemaran jika pupuk tersebut masuk ke perairan. Eutrofikasi merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk buatan yang masuk ke perairan. Begitu juga dengan penggunaan obat anti hama tanaman. Nah, dengan cara mengganti pestisida dengan biopestisida. Nah, biopestisida ini adalah pestisida nabati atau pestisida alami berbahan baku tanaman. Karena berbahan alami, biopestisida mudah terurai. Cara lainnya dengan menggunakan musuh alami hama. Misalnya, musuh alami tikus adalah ular sawah dan burung hantu. Jika ular sawah dan burung hantu tidak diburu, maka musuh alami tikus sawah akan mengendalikan populasi hama tikus. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air.
Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Yang keenam, pengurangan pemakaian CFC. CFC antara lain berasal dari kebocoran gas pendingin yang digunakan pada lemari es dan pendingin ruangan atau AC, serta gas penyemprot bermacam-macam kosmetik. CFC merupakan gas yang memerlukan waktu lama untuk terurai. Padahal CFC yang masuk ke stratosfer dapat merusak lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Pesan dari Ibu, tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan bumi kita, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita, contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.